Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriantiona. Saya dari PKK 1 semester 1. Di sini saya akan meresumenkan mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Nah, di sini saya akan membahas pertemuan ketiga, yaitu tentang interaksi sosial. Pertemuan ketiga ini kita membahas tentang interaksi sosial yang ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun dengan tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan aspek mendasar dari perilaku manusia dan memainkan peran penting dalam bentuk pengalaman individu dan kolektif. Interaksi sosial mengacu pada proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara individu atau kelompok. Interaksi sosial ini juga berfungsi untuk saling berhubungan dan seringkali tumpang tindih, menyoroti kompleksitas dan kekayaan perilaku manusia. Misalnya, pertukaran informasi. Interaksi sosial memungkinkan pertukaran informasi, dukungan emosional. Interaksi sosial memberikan dukungan emosional, kenyamanan. Resolusi konflik. Interaksi sosial dapat memfasilitasi penyelesaian konflik. Dengan ini, interaksi sosial merupakan fenomena yang kompleks dan beraneka ragam yang sangat penting bagi masyarakat manusia. Poinnya, 1. Interaksi sosial dalam kelas. Ada hubungan timbal balik yang terjadi antara siswa, baik secara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Interaksi sosial di kelas sangat penting karena dapat membantu siswa dalam membentuk hubungan, membangun kepercayaan dengan sendiri dan orang lain, mempelajari hal-hal baru, berkembang secara sosial dan kognitif. Contoh, interaksi dalam kelas, misal saat kita kerja kelompok bersama di kelas. Nah, ini dapat terjadi interaksi sosial dalam kelas karena kita berinteraksi dengan teman untuk berdiskusi dengan teman sekelompok kita atau kelompok teman yang lain. Terjadinya konflik sosial. Konflik sosial ini bisa terjadi ketika antara individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan. Contohnya, misalkan perbedaan pandangan tentang penggunaan lahan yang sama atau perbedaan pendapat tentang kebijakan publik. Yang selanjutnya, masalah sosial dalam pendidikan. Yang pertama, kualitas pendidikan, yang dimana banyak sekolah menghadapi tantangan dalam hal mutu pengajaran, kurikulum yang tidak relevan, serta rendahnya kemampuan literasi siswa. Yang kedua, kesenjangan akses. Ini sering juga terjadi dalam konflik pendidikan karena jarak tempuh dan akses jalan yang susah untuk ditempuh. Nah, ini juga terjadi salah satu konflik yang terdapat dalam pendidikan. Yang seterusnya ada kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satunya juga dapat masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat saat ini juga, bahkan masih belum bisa terhindar dalam masalah yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir ada ketidakadilan. Ketidakadilan adalah kualitas yang berkaitan dengan ketidakadilan atau hasil yang tidak pantas. Nah, istilah ini dapat diterapkan dalam kaitannya dengan peristiwa atau situasi tertentu, atau status quo yang lebih besar. Contoh, misal di kelas teman kita mengerjakan tugas kelompok. Nah, teman kita tidak membantu kita tapi dia mendapat nilai A. Sama seperti kita tapi dia tidak membantu. Itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan. Konsep interaksi sosial. Nah, terus kesimpulan interaksi sosial. Ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimanapun berada,
Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari hasil resume saya di pertemuan ketiga. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.